ayat saja yang insyaallah taala kita berusaha untuk mentadabburi. Yang mana di antara tujuan diturunkannya Al-Quran adalah untuk ditadabburi. Agar kita memahami maksud daripada ayat tersebut. Kemudian kita berusaha menerapkan dalam kehidupan kita. Kita berusaha mengamalkannya. Dan itulah tujuan daripada Al-Quran diturunkan. Pada kesempatan ini, insyaallah ta'ala akan kita sampaikan ayat terakhir dari surat Al-Ma'un. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentunya ayat ini pertama kali diarahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya, apakah engkau telah mengetahui siapa orang yang mendustakan agama? Siapa orang yang mendustakan ad-din, maksudnya mendustakan hari kebangkitan. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Dia itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tidak pula mendorong, menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Menganjurkan saja tidak, apalagi memberikannya. Ini di antara sifat orang yang disebutkan bahwa dia itu mendustakan kebangkitan, hari kebangkitan nanti. Sifatnya adalah demikian, di mana dia sama makhluk itu sangat buruk. Terlebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat bakhil kepada manusia. Sehingga nanti kalau dia meyakini ada hari kebangkitan, maka bagaimana dia akan pasang muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga sudah tidak ada hari kebangkitan apa. Karena dia merasa amalannya buruk. Amalan-amalan di dunia dia tidak baik. Anak yatim diusir, dicela dan seterusnya. Demikian pula apa? Tidak mau mendorong, menganjurkan, memberikan makan orang miskin. Terlebih-lebih memberikan makanan tersebut. Lalu ayat berikutnya, fawailul lil musallin. Dan sungguh celaka, al-wail, para ulama menyebutkan bahwasanya kalimat al-wail ini ada yang mengatakan dia itu adalah neraka atau wail atau sebuah lembah di neraka jahanam. Ada
Wailun lil musallin. Kecelakaan atau tadi ditafsirkan bahwasanya wail itu adalah sebuah lembah di neraka jahanam. Ini tempat tinggal mereka bagi orang-orang yang salat. Yang seperti apa maksudnya? Kemudian disifati orang yang salat yang akan celaka yang dimasukkan ke dalam satu lembah di dalam neraka jahanam adalah yang memiliki 3 sifat di dalam ayat berikutnya. Di dalam ayat berikutnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka lalai terhadap salatnya. Para ulama ini menafsirkan kaitannya dengan lalai terhadap salatnya adalah mereka-mereka yang tidak memperhatikan salatnya. Tidak memperhatikan apakah dia itu mengerjakannya di waktunya atau tidak. Mengakhir-akhirkan seenaknya dia. Ini maksud daripada orang yang melalaikan dari salatnya, terhadap salatnya. Bukan lalai di dalam salat. Berbeda, lalai di dalam salat ini bisa maksudnya adalah tidak khusyuk di dalam salat. Hampir di antara kita dalam salat kita barangkali membayangkan mungkin tadi ada sesuatu yang lupa, ingatnya kapan? Ingatnya pas salat. Ketika mulai takbir, Allahu Akbar, baca iftitah, Al-Fatihah, mulai, oh iya tadi saya meletakkan di tempat ini. Ini menunjukkan dia tidak khusyuk dalam salatnya sehingga pikirannya kepada tempat lain. Ini bukan ini yang dimaksud dalam ayat tadi. Hanya saja yang dimaksud adalah lalai dari salat terhadap salatnya, dia tidak perhatian terhadap salatnya. Mengerjakannya bisa kali di akhirnya atau bisa jadi di luar waktu. Bahkan bisa jadi dia tidak salat tanpa adanya udzur. Ya, tidak ada udzur kecuali hilang akalnya. Ketika seorang masih ada nyawanya, salat itu tidak ada udzur baginya untuk ditinggalkan kecuali kalau dia apa? Hilang akalnya atau tidak wajib salat. Dalam keadaan safar, banyak sekali kita saksikan kalau di jalan, barangkali kalau kita lihat kanan kiri kita melewati waktu salat maghrib, waktu salat isya, waktu salat subuh tanpa salat. Ya, tanpa melaksanakan salat. Allahu a'lam bishawab, kapan dia akan laksanakan salat? Nah, ini yang namanya apa? Apa tadi? Melalaikan terhadap salatnya. Padahal kewajiban dan ada cara salat di dalam safar itu. Kalaupun mau menjamak ataupun mengqasarnya. Kemudian yang berikutnya, alladzina hum yura'un. Yang mana mereka ketika melakukan salat tersebut ingin dilihat. Salatnya sebatas riya saja, ingin dilihat oleh orang. Nah, sering, hampir kebanyakan orang-orang yang ketika mensifati orang-orang yang celaka, yaitu orang yang sholat tadi, hanya menyebut 2 sifat tadi. Lalai terhadap sholatnya, yang kedua sholatnya hanya karena ingin dilihat. Lupa atau tidak menyebutkan sifat ketiga, yaitu wa yamna'unal ma'un. Wayamna'unal ma'un, dan inilah ayat yang ingin kita jelaskan tadi atau ingin kita tadabburi, di mana orang-orang yang dikatakan wailul lil musallin ini termasuk salah satu sifatnya adalah di samping 2 sifat sebelumnya, yang berikutnya adalah wayamna'unal ma'un. Mereka menghalangi atau tidak mau
memberikan al-ma'un. Al-ma'un itu para ulama menjelaskan yang paling dekat dengan makna al-ma'un adalah yaitu apa? Kalau diterjemahkan dia artinya menghalangi membantu dari orang lain kepada orang lain. Berikan bantuan. Kalau kita lihat tafsirnya al-ma'un itu para ulama diantaranya ada yang menafsirkan bahwa al-ma'un maknanya adalah barang-barang yang sifatnya perkakas. Alat-alat dapur, alat-alat yang bisa dipinjamkan dan bisa dibalikkan lagi. Yang mana orang-orang yang dikatakan fawailul lil musallin ini sifatnya adalah betul-betul bakhil. Dia dipinjami barang yang bisa dibalikkan saja tidak boleh. Apalagi kalau memberikan yang setelah itu tidak dibalikkan. Ini sungguh sangat luar biasa. Dan ini yang jarang dikupas. Jarang diperhatikan. Jadi memberikan barang pinjaman yang bisa apa? Dibalikkan lagi barang tersebut. Misalkan tetangga ingin butuh. Ada acara barangkali hajatan. Atau hajatan ringan mungkin. Ya, hajatan ringan ingin mengundang tetangga makan-makan bersama. Barangkali piringnya kurang. Tidak sesuai dengan undangan. Piringnya hanya beberapa saja, pinjam kepada tetangga. Tidak boleh. Maka ini sungguh termasuk dalam ayat wa yamnaunal ma'un. Kecuali yang meminjam ini betul-betul sebagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan, orangnya tidak amanah. Dia masyhur, dikenal, orang itu tidak amanah, maka boleh kita tidak mau memberikan pinjaman kepadanya. Dan tidak masuk dalam kategori ayat tersebut wa yamnaunal ma'un. Kemudian para ulama juga ada yang menafsirkan selain daripada peralatan-peralatan yang sifatnya digunakan keseharian. Itu juga bentuknya memberikan makanan, memberikan pemberian kepada mereka, bentuknya bantuan. Baik itu yang kecil atau yang besar. Dan ini hampir-hampir tidak mungkin yang kecil saja tidak mau memberikan, apalagi yang besar. Bahkan dijelaskan bahwasanya man'ul ma'un yaitu melarang seorang dari apa? Memberikan bantuan tadi itu bisa juga bentuknya zakat ataupun sedekah. Baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Ini demikian. Wa yamna'unal ma'un. Sungguh bahwa salah satu sifat orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibinasakan di dalam neraka jahanam. Fawailun lil musallin adalah dia itu ketika bakhil terhadap tetangganya. Minjami barang saja tidak mau. Apalagi memberikan bantuan yang lebih besar dari hal itu. Maka dalam hal ini sungguh bahwa termasuk barangkali Allahu a'lam bishawab. Tentunya ini banyak dalilnya. Ketika seseorang menghalangi setiap orang pelit, bakhil kepada tetangganya, kepada sama kaum muslimin, yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, baik itu bakhil dalam hal meminjamkan atau dalam hal berbagi yang mereka butuhkan, maka ini akan menyebabkan berbagai macam musibah. Akan menyebabkan dengan berbagai macam musibah. Bentuknya peringatan dari Allah ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan kekeringan. Sumur tidak keluar airnya. Air hujan juga tidak turun, tapi alhamdulillah sekarang sudah hujan. Alhamdulillah. Ini bisa jadi gara-gara apa? Tadi pelit terhadap tetangga, tidak menunaikan kewajiban berupa membayar zakat, tidak pula menunaikan berupa amalan-amalan sunnah, bantuan kepada orang lain, sedekah, infak dan seterusnya. Dan itu banyak sekali disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Di antaranya, para ulama menyebutkan di antara bahaya ketika seorang itu menghalangi untuk membantu atau memberikan bantuan kepada orang lain, baik itu sifatnya yang wajib yaitu dengan mengeluarkan zakat ataupun sifatnya yang sunnah, maka di sana ada bahaya besar. Salah satunya adalah disebutkan bahwa hartanya akan hilang, akan hapus. Dengan berbagai macam cara Allah Subhanahu wa taala hilangkan hartanya. Entah itu dirusak, entah itu terbakar, entah itu ketika hampir-hampir mendapatkan panennya atau hampir-hampir dia mendapatkan labanya, tapi kemudian terjadi kecelakaan. Seperti baru-baru ini, belum lama ada informasi satu truk semangka. Kan dalam pikiran orang yang memiliki itu tidak lama akan mendapatkan hasilnya. Akan tapi kecelakaan semuanya rusak. Tidak bisa dijual. Tidak lain ini semua adalah entah itu peringatan ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala karena gara-gara tadi menghalangi dari memberikan bantuan kepada orang lain. Baik itu dirinya ataupun orang lain. Ya, menghalangi dirinya atau menghalangi orang lain untuk membantu kepada sesama yang membutuhkan. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah menyebutkan, "Ma talifa malun fi barrin wala bahrin illa bihabsiz zakah." Rawahu Tabrani dari sahabat Ibnu Umar. Tidaklah harta itu rusak baik itu di daratan ataupun di lautan kecuali karena mereka menahan zakat. Dalam hal ini ada kisah yang disebutkan dalam surat Al-Qalam. Barangkali bapak-bapak dan ibu sekalian bisa menyimak melalui ayatnya. Ya. Di dalam ayat surat Al-Qalam ayat 17 hingga 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Ini yang disebut dengan kisah ashabul jannah. Ini ashabul jannah di sini maksudnya bukan penghuni surga, bukan, tapi pemilik kebun. Pemilik kebun yang Allah Subhanahu wa taala bakar habis. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini sebagai bentuk pelajaran. Kami uji mereka sebagaimana kami uji, ya, kami berikan musibah kepada para ashabul jannah. Mereka di sini adalah orang-orang kafir Quraisy. Dalam ayat ini, inna balawnahum, sesungguhnya kami berikan ujian kepada mereka. Mereka di sini adalah orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, berupa kemudahan rezeki, berupa mereka dipercaya untuk menjaga Ka'bah. Orang-orang datang berdagang ke tempat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sebab-sebab rezeki dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam arah. Dan ditambah Allah berikan kepada mereka seorang utusan dari jenis mereka, dari kaum mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Akan tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah, bahkan menentang, bahkan kufur terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala umpamakan mereka seperti ashabul jannah, pemilik kebun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya kami memberikan ujian kepada mereka seperti kami uji para pemilik kebun. Id aqsamu
la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun. Ketika mereka bersumpah bahwasanya kami akan benar-benar memetik buah-buah kebun kami ketika waktu-waktu yang di dalam keadaan masih pagi-pagi betul, masih gelap. Wala yastasnun, lalu mereka tidak mengecualikan dengan tidak mengatakan insya Allah. Ya, tidak mengatakan insya Allah. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum na'imun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan api ke kebun mereka, ya, yang mengelilingi kebun tersebut membakar habis sedang mereka dalam keadaan tidur. Mereka dalam keadaan tidur. Fa asbahat kas-sarim. Sehingga kebun mereka menjadi arang, menjadi hitam, gelap. Yang tadinya hijau penuh dengan buahnya. Fatanadaw musbihin. Lalu mereka, ya, orang-orang yang memiliki kebun tersebut saling memanggil antara sesama mereka yang memiliki kebun tadi. Supaya apa? Supaya mereka datang ke kebun tersebut dalam keadaan pagi-pagi buta, tidak ada yang melihat. Kemudian apa? Aliqdu ala harsikum in kuntum sarimin. Pergilah di waktu pagi ini ke kebun kalian jika kalian hendak memetik buahnya. Ini kata mereka. Fantalaku wa hum yatakhafatun. Lalu mereka pergi menuju kebun mereka sambil bermusyawarah dengan bisik-bisik. Yatakhafatun itu musyawarah dengan bisik-bisik di antara mereka. Supaya tidak terdengar oleh orang-orang miskin yang ada di sekeliling mereka. Ya, supaya orang-orang miskin nanti tidak ikut datang meminta hasil kebun mereka. Ini, mereka betul-betul tidak ingin berbagi dengan orang-orang miskin hasil daripada apa? Kebunnya tersebut. Allah yadkhulana al-yawma alaikum miskin. Jangan sampai, ya, nanti ada orang-orang yang ikut masuk bersama kalian dari kalangan orang miskin di hari ini. Maka waghadaw ala hardin qadirin. Berangkatlah mereka di waktu yang berada di pagi hari dengan berniat menghalangi orang-orang miskin. Sedangkan mereka mampu memberikan orang-orang miskin tersebut dari hasilnya. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Ketika mereka mendapati kebun mereka dalam keadaan gelap, hitam semua, mereka mengatakan, sungguh kita itu tersesat. Ini bukan kebun kita. Jalan kita tersesat. Dianggapnya mereka salah jalan. Ya. Kemudian di antara mereka dia mengatakan bal nahnu mahrumun. Bahkan kita itu apa? Kita itu terhalangi mendapatkan hasil daripada kebun yang kita miliki. Falamma ra'auha qalu inna ladallun. Ya. Maka mereka ketika melihat kebun mereka, maka mereka mengatakan sungguh kita itu benar-benar orang-orang yang tersesat. Ya. Kemudian bal nahnu mahrumun. Bahkan kita itu terhalangi memperoleh buah atau panen daripada kebun kita. Wa ghadaw. Kemudian qala awsatum alam akul lakum laula tusabbihun. Lalu di antara mereka ada orang yang memiliki, ya, yang baik pikirannya supaya mereka sadar, mengingatkan mereka, ya, dengan mengatakan, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, hendaklah kalian bertasbih kepada Rabbmu. Ya, bertasbih kepada Rabb kalian. Kalimat bertasbih di sini para ulama mengaitkan dengan kalimat insya Allah.
Mereka tadi bersumpah akan memetik hasil kebun mereka di waktu pagi, tapi tidak mengatakan insya Allah. Lalu orang ini mengatakan apa? Ketika dia ternyata tidak bisa mendapatkan hasil kebunnya, yang mana kebunnya sudah terbakar habis, dia mengatakan kepada teman-temannya, laula tusabbihun. Kalaulah tadi kalian itu bertasbih kepada Allah, maksudnya dengan mengatakan insya Allah. Apa korelasinya? Bahwasanya kalimat insya Allah itu adalah merupakan tasbih. Para ulama menjelaskan bahwasanya kalimat insya Allah itu adalah merupakan tasbih karena kata-kata insya Allah itu mengandung apa? Mengandung bahwasanya ya, tasbih itu kan tanzihullah. Tasbih adalah merupakan apa? Pensucian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Nah, ketika seorang itu mengucapkan insya Allah, menyerahkan segala sesuatu itu karena kehendak Allah. Ketika dia tidak mengucapkan itu, berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan itu adalah bagian dari kudrah Allah. Allah yang menetapkan, Allah yang menakdirkan dia bisa melakukan. Kalau dia tidak mengatakan insya Allah, seolah-olah dirinya menganggap dia mampu tanpa Allah. Itu demikian. Sehingga di sini nih, kata insya Allah dianggap sebagai tasbih. Agar seseorang itu tidak menyamakan antara dirinya dengan Allah. Dan ini berarti apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kesetaraan antara Allah dan makhluknya. Itu korelasinya. Sehingga mereka mengatakan qala ausatum alam akul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Baru kemudian setelah itu mereka ingat. Mereka sadar ini hukuman dari Allah. Ya, ini menunjukkan mereka bertaubat. Ya, mereka bertaubat. Qalu subhana rabbina. Mereka mengucapkan maha suci Rabb kami. Inna kunna zalimin. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang telah berbuat zalim. Fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Lalu mereka saling berhadapan kepada satu dengan yang lainnya, saling mencela. Yatalawamun. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka mengatakan, sungguh celaka kita, binasa kita. Sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang apa? Yang binasa, yang melampaui batas. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Rabb kami akan menggantikan kebun yang telah habis tadi dengan yang lebih baik darinya. Sesungguhnya kita kepada Rabb kita adalah sangat berharap. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kadzalikal azab. Kadzalikal azab. Seperti itulah azab Allah Subhanahu wa taala, kapan saja bisa terjadi. Dalam keadaan seseorang itu tidur nyenyak, Allah Subhanahu wa taala cabut hartanya seketika itu juga. Wal azabul akhirati akbar. Dan sungguh bahwasanya azab akhirat itu lebih besar dari hal itu. Lau kanu ya'lamun. Kalaulah mereka memperhatikan. Bedanya ujian yang Allah berikan kepada mereka ashabal jannah kepada orang-orang kafir Quraisy itu tidak lain adalah bahwa orang-orang kafir Quraisy yang menentang Nabi SAW tidak bertaubat. Adapun ashabal jannah masih bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah kebunnya diganti dengan yang lain. Ini juga pentingnya di antara kita saling mengingatkan. Kalau ada kesalahan yang terjadi, barangkali ada kesalahan di antara kita, maka dicari kesalahan itu supaya kita bisa
beristighfar, mengakui kesalahan kita dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang di antara mereka. Qala awsatuhum, di antara orang yang pikirannya baik di antara mereka mengatakan kepada yang lainnya, laula tusabbihun. Demikian. Dan banyak lagi pelajaran yang bisa diambil. Yang terpenting yang ada kaitannya dengan pembahasan kita wa yamna'unal ma'un tadi, bahwasanya mereka tidak mau memberikan hasil panennya, tidak mau berbagi kepada orang-orang miskin, sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung azab mereka. Ini menghalangi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Mungkin hanya berbagi sedikit saja, orang miskin sudah sangat gembira. Sangat gembira dengan apa yang telah diberikannya. Tapi mereka justru menghalangi sehingga Allah Subhanahu wa taala habiskan harta mereka. Oleh karena itu di antara akibat seseorang menghalangi untuk membantu orang lain, baik itu yang sifatnya wajib ataupun yang sunnah, adalah apa tadi? Dihapusnya hartanya, dihilangkan apa yang dia miliki. Kemudian yang lainnya, bahwasanya orang yang tidak mau bersedekah, orang yang tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain, itu akan memaparkan dirinya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan dari rahmatnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana akila riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu wal washimah wal mustawsimah wa mali as-sadaqah. Akhrajahu Ahmad fi Musnadih. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikan harta riba kemudian dia makan, orang yang melakukan dua saksi terhadap transaksi riba, orang yang mencatatnya sebagai sekretarisnya, kemudian al-washimah, orang yang mentato, menggambar di tubuhnya dengan tato, atau orang yang meminta untuk ditato. Kemudian yang terakhir, orang yang menghalangi bersedekah, tidak mau bersedekah, maka ini akan mendapatkan ancaman berupa laknat Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Ini di antara dampak buruk ketika seseorang itu melakukan perbuatan wa yamna'unal ma'. Kemudian yang lain, bahwasanya di antara dampak buruk yang lain adalah bahwa ini juga merupakan salah satu sifat dari orang-orang musyrik, menghalangi seseorang itu memberikan infak atau sedekah atau berupa zakat yang wajib. Itu tidak adalah sifatnya orang-orang musyrik. Maka ketika kaum muslimin melakukan hal yang sama, bakhil untuk berbagi, maka sama seperti yang dilakukan oleh orang musyrik. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, perbuatan mereka sama, maka mereka termasuk golongannya. Ya, dia termasuk golongan mereka. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wailun lil musyrikin, kecelakaan bagi orang-orang musyrik, alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yang mana mereka tidak mau menunaikan zakat sedangkan mereka kufur kepada hari akhir. Kemudian di antara dampak buruk yang lain ketika seorang itu menghalangi dari mengeluarkan zakatnya atau sedekahnya, ini tidak lain akan dapat mendatangkan bala dari Allah Subhanahu wa taala berupa dihalanginya turun hujan, terjadi kemarau yang panjang, bahkan bisa jadi apa?
terjadi kekeringan, kekurangan harta, makanan, buah-buahan, dan seterusnya, itu tidak lain akibat daripada mereka menghalangi mengeluarkan zakat, menghalangi dari mengeluarkan sedekahnya ataupun yang lainnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mana'a qaumun ma mana'a qaumun az-zakata illa ibtalahumullahu bis-silin." Tidaklah suatu kaum yang menghalangi mengeluarkan zakat kecuali Allah akan timpakan kepada mereka berupa kemarau panjang. Dalam lafaz yang lain, lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatar minas sama'i walaula al-bahaim lam tumtaru. Ya, tidaklah mereka menghalangi mengeluarkan zakat harta mereka kecuali mereka akan dihalangi turunnya hujan dari langit. Kalaulah bukan karena adanya hewan-hewan ternak, niscaya tidak akan diturunkan kepada mereka hujan. Maka kalau ada suatu kaum di mana mereka bakhil kepada orang-orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta yang Allah berikan kepada mereka, lalu lama tidak turun hujan, ketika turun hujan tidak lain itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada hewan-hewan, tidak kepada manusianya. Maka barangkali alhamdulillah di antara kita ada orang-orang yang mereka masih peduli untuk menunaikan zakat, peduli untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Baik itu orang-orang yang ada di sekeliling kita, ataupun orang-orang yang betul-betul sekarang ini membutuhkan seperti di Palestina. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan dalam ayat tadi wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Kemudian ikhwatul iman, azani Allahu ayyakum. Kaitannya dengan masalah ini, bahwa ketika di suatu negeri di situ banyak di antara orang-orang yang betul-betul mereka perhatian kepada membayar zakat, niscaya itu sudah cukup untuk mencukupi orang-orang fakir di sekelilingnya. Disebutkan ya, di dalam penjelasan atau ayat ini dijelaskan bahwasanya oleh Fadilatu Asy-Syaikh Nasir bin Sulaiman Al-Umar, beliau mengatakan, sungguh bahwa kalaulah orang-orang kaya mereka menunaikan kewajibannya berupa mengeluarkan zakat, niscaya itu sudah mencukupi untuk orang-orang miskin yang ada di antara mereka. Ya. Kita di negeri kita, saya yakin banyak di antara kaum muslimin mereka yang memiliki harta lebih mencapai nisab, baik itu harta berupa uang hasil kerjaannya, harta berupa dagangannya, ataupun hasil buminya. Kalau peternakan sepertinya hampir tidak didapati. Yang milik peternakan yang memenuhi syarat wajib untuk dizakati. Banyak di antara kaum muslimin yang barangkali sudah mencapai nisab untuk wajib mengeluarkan zakat. Kalaulah kita hitung misalkan yang ada dalam kajian ini, berapa di antara mereka yang kaya, yang memiliki kelebihan harta sampai nisab, kemudian menunaikan zakat, berbagi kepada orang-orang yang di antara mereka yang membutuhkan, maka insya Allah akan mencukupi. Kita lebih luas lagi barangkali secara keseluruhan di Sragen atau Solo Raya, kita hitung berapa kaum muslimin yang kaya, kemudian mereka betul-betul mau mengeluarkan zakatnya, maka insya Allah akan bisa mencukupi, kalaupun tidak 100%, paling tidak mayoritas di antara kaum muslimin terbantu.
terbantu untuk kebutuhan mereka. Akan tapi ya, tidak semua orang-orang yang memiliki harta tadi mau mengeluarkan zakatnya. Kemudian munasabah kaitannya dengan ini, sebagaimana yang sudah kita sebutkan, banyak di antara saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, terutama di negeri Palestina yang saat ini masih menderita. Mereka adalah saudara-saudara kita sama Muslim, yang mana kita sangat faham bahwasanya saudara Muslim itu adalah ibarat satu tubuh. Dan itulah banyak disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya apa? Orang Muslim, orang mukmin, al-mu'minu lil mu'mini yashuddu ba'duhu ba'dha. Dalam satu hadis, bahwasanya orang yang beriman kepada orang yang beriman yang lainnya itu kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara satu dan yang lainnya. Nah, ketika ada di antara kaum muslimin yang menderita, maka kita bantu. Siapapun dia, selama dia beriman kepada Allah, kita bantu. Kalau kita mampu membantu seberapapun kemampuan kita, kita bantu. Maka jangan jadi orang yang betul-betul bakhil seperti dalam ayat tadi, wa yamna'unal ma'un. Kemudian juga dalam hadis-hadis yang lain, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang sangat jelas sekali dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'ilul jasadi bis-sahari wal humma. Rawal Bukhari Muslim. Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam tawadihim, cinta kasih sayang mereka, wa tarahumihim, dan belas kasih mereka, wa ta'atufihim, dan juga keramahan mereka, itu diibaratkan seperti satu tubuh. Apabila anggota tubuh itu mengeluhkan sakit, maka tubuh yang lain akan merasakan sakit. Bahkan seluruh tubuhnya akan merasakan pengaruh daripada sakit tersebut dengan bergadang malam atau merasakan demam, panas, dingin, dan seterusnya. Jadi kita sudah merasakan itu atau belum? Ketika ada saudara kita yang tertimpa musibah begitu besar, apakah kita sudah merasakan sedemikian rupa yang disebutkan dalam hadis? Kalau belum, maka belum kita patut dikatakan kita beriman. Kalau belum kita merasakan sakit sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, kita ikut begadang malam, berusaha bagaimana menolong, berusaha bagaimana membantu mereka, maka khawatir bahwasanya kita belum dikategorikan sebagai orang yang apa? Seperti yang disebutkan dalam hadis. Karena Rasulullah mengumpamakan orang yang beriman seperti itu. Ini walaupun kalimat-kalimat tawadihim, tarahumihim, wa ta'atufihim ada sedikit perbedaan makna, tapi maknanya secara umum sama. Ya, ada yang membedakan. Di antaranya sebutkan dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Abi Hamzah mengatakan makna tarahum itu adalah dalam hadis tadi itu yang dimaksud saling mengasihi antara satu sebagian mereka karena didasari oleh keimanan, ukhuwah imaniyah, bukan sebab yang lain. Itu makna tarah. Wa tawadihim, tawadud. Kalau kita artikan bahasa tawadud itu saling mencintai. Ini adalah disebabkan karena saling antara satu yang lainnya itu berhubungan. Yang hubungan tersebut menyebabkan antara mereka saling mencintai. Seperti berziarah, kunjung mengunjung,
atau saling berbagi hadiah. Ini tidak lain adalah menyebabkan antara mereka saling mencintai. Termasuk di dalamnya berbagi, memberikan bantuan kepada mereka. Maka antar mukmin dengan mukmin yang lain akan saling mencintai. Kemudian ta'atuf. Ta'atuf itu adalah membantu orang lain. Seperti diibaratkan seseorang memberikan pakaian kepada orang lain. Ini bentuk bantuannya kepadanya. Ini bentuk perhatiannya, bentuk ramah tamahnya, belas kasihnya kepadanya. Itu ta'atuf. Nah, itu perumpamaan orang yang beriman dalam 3 hal tadi, itu diibaratkan seperti apa? Seperti satu tubuh. Kalau satu yang sakit, maka sebagian merasakan itu. Sehingga kasih sayangnya, belas kasihnya tadi akan terdorong untuk membantunya. Dan inilah ketika kaum mukminin bersatu, saling bahu-membahu membantu mereka yang tertimpa musibah dan seterusnya, itulah yang akan menyebabkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan, barangkali antum sudah mempelajarinya dalam kitab Minhaj Al-Firqah An-Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara syarat terwujudnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sana disebutkan minimal ada 3. Pertama, melakukan apa yang seperti Rasulullah lakukan, yaitu penanaman masalah akidah. Di mana Rasulullah SAW menanamkan akidah selama berapa tahun di Makkah? Selama 13 tahun. Ditanamkan di sana betul-betul akidah yang kuat, tauhid yang kokoh. Tidak ada di sana perintah untuk berjihad, tidak ada di sana perintah untuk membayar zakat dan seterusnya, belum. Apalagi haji, puasa, belum. Puasa masih puasa yang sifatnya puasa Asyura. Itu setahun hanya beberapa hari saja. Sehingga penanaman akidah yang kokoh itulah yang menjadi marhalah utama. Kemudian setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, apa yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah SAW? Tidak lain adalah membangun masjid. Masjid dijadikan sebagai tempat menyatunya para sahabat-sahabat Nabi, berkumpulnya para sahabat-sahabat Nabi untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan wahyu dari Allah. Di samping itu juga untuk memusyawarahkan masalah-masalah mereka. Ini strategi Rasulullah SAW ketika pertama kali ke Madinah. Ya, membangun satu tempat di situ apa? Yang dijadikan sebagai pusat kaum muslimin pada saat itu untuk berkumpul. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan ansor. Apa tujuannya mempersaudarakan? Supaya ada keterikatan hati, keterikatan batin antara mereka. Sehingga ketika mereka terjadi musibah, terjadi sesuatu yang merupakan menjadikan mereka menderita, sedih, yang lain ikut membantu, menolong. Nah ini. Sehingga tumbuhlah di antara mereka kasih sayang. Sehingga bersatu dari yang tadinya bercerai-berai. Kita lihat bagaimana latar belakang orang-orang Ansar antara kaum Khazraj dan kaum Aus. Sebelum datangnya Nabi SAW, mereka bermusuhan. Dari nenek moyang mereka terus berperang, bermusuhan. Akan tapi dengan datangnya dakwah Nabi SAW, Allah tetapkan mereka kemudian saling bersatu. Melalui Rasulnya SAW di atas keimanan. Bahkan mereka saling menolong, saling membantu, saling mencintai. Nah ini marhalah kedua, di mana apa? Hendaknya kaum muslimin membantu antara satu dan yang lain, saling mencintai, tidak bermusuhan, tidak curiga dan seterusnya. Apakah ini sudah dilakukan pada saat ini? Yang ada
saling tuduh-mentuduh. Yang ada yang paling benar adalah kelompokku. Yang ada ini dan itu. Maka tidak akan mungkin pertolongan Allah akan datang kepada mereka sebagaimana yang Allah berikan kepada nabinya dan juga di zaman Umar ketika Umar radhiyallahu an menguasai Palestina, menguasai Romawi, menguasai Persia dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, butuhnya persiapan. Istidad. Kata beliau, butuhnya persiapan. Dan itulah ada sebagai bentuk menerapkan firman Allah Ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Rasulullah menafsirkan al-quwwah ar-ramyu, yaitu melempar. Melempar bisa dengan berbagai macam cara. Dengan memanah, menombak, atau melempar dengan senapan dan seterusnya. Nah ini apa yang disebutkan oleh beliau di antara syarat-syarat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa memahami apa yang disebutkan dalam surat Al-Ma'un tadi kaitannya dengan wa yamna'unal ma'un, yang intinya bahwa jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang celaka akan dimasukkan ke dalam neraka wail atau sebuah lembah di dalam neraka jahanam sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama, yaitu di antara sifatnya adalah menghalangi atau tidak mau membantu orang lain, baik itu sekecil-kecilnya berupa meminjamkan barang atau yang lebih dari itu dengan bantu berupa finansial, materi dan seterusnya. Terlebih lagi keadaan kaum muslimin saat ini sangat-sangatlah membutuhkan bantuan kita. Oleh karena itu jangan menjadi orang-orang yang ada dalam sifat-sifat tadi yang bahayanya sangat besar. Bahaya yang sudah kita sebutkan tadi, berbagai macam bahaya yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo dari jamaah. Fadhol. Insya Allah sudah jelas mungkin, Ustaz. Baik, kalau sudah jelas kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.